Perkenalkan, nama saya Librina Putri Amanda dengan NIM B1A123.146 dari kelas D angkatan 2023. Apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam, serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan dengan membukakan dasar hukum dan contohnya. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Unsur-unsur hukum waris Islam. Yang pertama itu ada pewaris. Pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya masih hidup. Yang kedua itu ada harta warisan. Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Yang ketiga ialah ahli waris. Ahli waris ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Hak yang berhubungan dengan harta warisan. Yang pertama ialah zakat. Zakat adalah salah satu kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Dan zakat yang belum dibayar oleh pewaris harus dibayarkan dari harta warisannya sebelum harta tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Dasar hukum zakat ialah Al-Quran yang terdapat pada Surah Al-Baqarah 2 ayat 267. Surah At-Taubah 9 ayat 103. Hadis dan Nabi Muhammad. Lalu yang terakhir ialah ijma. Contoh zakat ialah misalkan seseorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 500 juta, sebelum meninggal dia memiliki kewajiban zakat yang belum dibayar sebesar 10 juta. Proses pembagian warisannya melalui tahap yang pertama, pelunasan zakat. Zakat yang belum dibayar sebesar 10 juta harus diambil dari harta warisan tersebut. Yang kedua ialah pembagian sisa harta. Setelah zakat dibayarkan, harta yang tersisa sebesar 490 juta. Kemudian dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Sebagai contoh, jika ahli waris terdiri dari seorang istri dan anak laki-laki dan satu anak perempuan, si istri mendapat 1/8 dari 490 juta yaitu sebesar 61,25 juta. Sisanya 428,75 juta dibagi antara anak-anak dengan anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Anak laki-laki masing-masing mendapat 171,5 juta dan anak perempuan mendapat 85,75 juta. Yang kedua adalah hutang. Hutang adalah kewajiban finansial yang harus dilunasi oleh pewaris sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Hutang dapat berupa kewajiban kepada manusia ataupun Allah. Dasar hukum hutang ialah terdapat pada Al-Quran, Surah An-Nisa 4 ayat 11, hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma. Contoh hutang ialah seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 600 juta. Dia memiliki hutang 100 juta kepada seseorang, serta belum membayar zakat senilai 10 juta. Maka yang harus dilakukannya ialah pelunasan hutang kepada manusia. Hutang sebesar 100 juta harus dilunasi terlebih dahulu dari harta warisan. Yang kedua, pelunasan zakat. Zakat yang belum dibayar sebesar 10 juta harus diselesaikan. Yang ketiga ialah sisa harta untuk warisan. Setelah pelunasan hutang, sisa harta sebesar 490 juta dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam. Yang ketiga ada belanja. Belanja ialah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggara atau pengurusan jenazah. Dasar hukumnya adalah Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, dan ijma. Contoh, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 500 juta. Sebelum membagikan warisan kepada ahli waris, biaya pemakaman harus diambil dari harta peninggalan. Maka tahapan yang dilakukan ialah seperti biaya memandikan jenazah, biaya kain kafan, biaya transportasi jenazah, dan biaya pemakaman. Yang keempat adalah harta bersama. Harta bersama ialah setengah harta peninggalan yang dikeluarkan untuk suami atau istri yang masih hidup. Dasar hukumnya ialah Al-Quran, Surah An-Nisa 4 ayat 70, hadis dan ijma. Contoh, misalnya seorang suami dan istri memiliki harta bersama senilai 1 miliar yang didapat selama pernikahan. Jika suami meninggal dunia, harta bersama tersebut harus dipisahkan sebagai berikut. Yang pertama itu harta istri. Harta istri setengah dari harta bersama yaitu 500 juta menjadi hak istri sebagai bagian dari harta bersama. Yang kedua harta suami. Sisanya 500 juta adalah bagian suami yang meninggal dan harta ini kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraid. Hak-hak yang berhubungan dengan harta waris yang terakhir ialah wasiat. Wasiat adalah instruksi yang sah menurut syariat yang diberikan oleh seseorang terkait hartanya atau hal-hal lainnya yang harus dilakukan setelah kematiannya. Dasar hukumnya adalah Al-Quran terdapat pada Surah Al-Baqarah 2 ayat 180 dan hadis. Contoh, misalnya seorang laki-laki meninggalkan harta sebesar 900 juta. Sebelum meninggal, ia membuat wasiat bahwa 10% dari hartanya ingin disumbangkan kepada panti asuhan. Wasiat ini sah karena 10% masih di bawah batas maksimal sepertiga harta. Dan penerima wasiat adalah pihak yang bukan ahli waris. Setelah wasiat ini dilaksanakan, sisa harta sebesar 810 juta dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum faraid.
Soal nomor 2, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli-ahli waris laki-laki dan kelompok ahli-ahli waris yang perempuan. Sebutkan kelompok ahli waris tersebut secara berurutan. Jika semua ahli waris tersebut ada, maka jelaskan ahli-ahli waris yang paling berhak. Yang pertama, ahli waris laki-laki. Yang termasuk ke dalam golongan ahli waris laki-laki ialah anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, dan suami. Nah, jika para ahli waris tersebut semuanya ada, maka yang dapat warisan dari mereka hanya 3 saja, yaitu anak laki-laki, suami, dan bapak. Ahli waris perempuan yang termasuk ke dalam golongan ahli waris perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah, ibu, nenek ibu dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, dan istri. Nah, jika para ahli waris tersebut semuanya ada, maka yang mendapat bagian dari mereka hanya 5 saja, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Apabila semua ahli waris yang tersebut semuanya ada, baik ahli waris dari laki-laki maupun ahli waris perempuan, maka hanya 5 golongan saja yang mendapat bagian, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Sumber hukum waris Islam yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum waris dalam Islam. Yang kedua ialah Al-Hadis, sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum terkait masalah warisan yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang terakhir ialah pendapat sahabat. Pendapat atau fatwa yang diberikan oleh para sahabat Nabi Muhammad tentang suatu masalah hukum, termasuk dalam hukum waris ketika tidak ada teks yang jelas dari Al-Quran atau hadis yang mengaturnya. Nah, mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam? Para imam mazhab memiliki perbedaan dalam menentukan hukum waris Islam karena mereka menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dan hadis. Mereka juga berbeda dalam penerapan ijma dan qiyas dalam sebagai sumber hukum. Contohnya ialah jika seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang saudara seibu, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, saudara seibu berhak mendapat bagian 1/6. Tetapi menurut mazhab Hanafi, saudara seibu mungkin tidak mendapatkan bagian jika ada ahli waris seperti anak laki-laki atau ayah. Soal nomor 4, jika dipelajari dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka sekurang-kurangnya terdapat 5 asas tentang hukum waris Islam, yaitu akibat kematian, ijbari, bilateral, individual, dan keadilan berimbang. Jelaskan arti dari kelima asas tersebut dengan mengemukakan contohnya. Yang pertama, asas akibat kematian. Asas akibat kematian ialah warisan akan ada jika si pewaris meninggal dunia. Contoh asas akibat kematian ialah seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta hak waris bagi istri. Anak-anak atau ahli waris lainnya baru ada setelah ayah tersebut meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, pembagian warisan tidak berlaku. Yang kedua ialah asas ijbari. Asas ijbari ialah bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak waris atau ahli waris. Contoh asas ijbari. Seorang pewaris meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Bagian warisan istri adalah 1/8 dari harta. Sedangkan sisanya dibagi antara kedua anaknya dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Ketentuan ini tidak bisa diubah oleh pewaris atau ahli waris lainnya kecuali wasiat yang sah. Yang ketiga ialah asas bilateral. Asas bilateral adalah asas ini menentukan bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Contoh asas bilateral ialah jika seorang anak meninggal dunia, orang tua dari pihak ayah maupun pihak ibu, baik pihak ayah maupun pihak ibu pewaris, berhak mendapat bagian dari harta warisan. Yang keempat, asas individual. Asas individual adalah asas ini artinya menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Contohnya, jika seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 2 anak, maka istri mendapat bagian 1/8. Anak laki-laki dan anak perempuan juga mendapat bagian masing-masing secara individu sesuai dengan ketentuan faraid. Tidak ada pembagian secara kelompok, misalnya bagi seluruh keluarga besar. Yang kelima, asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang itu ialah hukum kewarisan Islam harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak dan diperoleh seseorang dengan kewajiban harus ditunaikannya. Contohnya misalnya antara perempuan dan laki-laki, maka perempuan dan laki-laki tersebut berhak mendapatkan harta warisan secara adil karena tanggung jawab yang dipikul bersama masing-masing untuk menghidupi keluarga dan masyarakat.
Soal nomor 5. Sebut dan jelaskan sebab-sebab waris mewarisi serta sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar-dasar hukum dan contohnya. Yang pertama adalah karena adanya hubungan darah. Karena adanya hubungan darah ialah seseorang atau lebih yang memiliki pertalian darah. Contoh hubungan darah ialah seorang ayah meninggal dan meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, dan istri. Anak laki-laki dan anak perempuan berhak mendapat bagian warisan karena mereka memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan pewaris ayah mereka. Anak laki-laki mendapat 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Dasar hukumnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa 7. Yang kedua ialah hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan ialah sebab-sebab waris yang tercipta dikarenakan adanya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Contoh sebab waris mewaris dalam hubungan perkawinan ialah jika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan suaminya jika mereka tidak memiliki anak. Namun jika mereka memiliki anak, maka istri berhak dapat 1/8 dari harta warisan. Dasar hukumnya terdapat Quran Surah An-Nisa 12. Yang ketiga, dikarenakan adanya hubungan agama. Hubungan agama ini terjadi apabila orang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris atau keturunan, maka harta peninggalannya itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk umat Islam sebagai warisan. Contohnya, seorang pria muslim meninggal dan meninggalkan harta berupa rumah dan tabungan di bank, tetapi tidak memiliki keluarga terdekat seperti anak, istri, atau orang tua. Dalam kasus ini, setelah semua proses pengurusan dan pembayaran hutang selesai, harta tersebut dapat diserahkan kepada Baitul Mal untuk digunakan dalam program-program sosial bermanfaat bagi masyarakat muslim. Dasar hukumnya ialah terdapat dari hadis yang dilakukan pada Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Yang keempat ialah dikarenakan wasiat. Suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh seorang atau pewasiat untuk melakukan sebahagian haknya kepada orang lain. Contohnya ialah seorang pria meninggal dunia dan membuat wasiat bahwa 1/3 dari hartanya harus diberikan kepada teman dekatnya yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Teman tersebut akan menerima bagian warisan sesuai wasiat tersebut, meskipun ia bukan ahli waris menurut hukum faraid. Dasar hukumnya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah 180. Sebab-sebab tidak mewarisi. Yang pertama adalah membunuh pewaris. Sebab-sebab tidak mewarisi. Yang pertama ialah membunuh pewaris. Pembunuh yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Contohnya ialah seorang anak yang membunuh ayahnya untuk menguasai harta warisan setelah ayahnya meninggal. Anak tersebut tidak berhak mewarisi harta ayahnya karena perbuatan kejinya. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah. Yang kedua ialah murtad. Orang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Contohnya seperti seorang pria muslim yang murtad menjadi non-muslim ketika ia meninggal. Keluarganya yang beragama Islam tidak berhak mewarisi harta. Ketentuan ini berdasarkan dari Rasulullah. Yang ketiga ialah kafir. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Contohnya ialah seperti seorang pria muslim meninggal dunia dan memiliki seorang anak perempuan yang beragama Kristen. Dalam hal ini, anak perempuan tersebut tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya yang muslim. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Usama ibn Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Soal nomor 6. Mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam dikarenakan laki-laki memiliki pengakuan atas tanggung jawab dan peran sosial yang berbeda. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, di mana perempuan tetap memiliki hak untuk menikmati harta waris yang diterima tanpa beban tanggung jawab keuangan. Dasar hukumnya ialah Al-Quran, Quran Surah An-Nisa 4 ayat 11. Contohnya, misalnya seorang ayah meninggalkan harta senilai 300 juta dan memiliki 2 anak. 1 anak laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki mendapatkan 200 juta atau 2/3 dari total harta, dan anak perempuan mendapatkan 100 juta atau 1/3 dari total harta. Soal nomor 7. Ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris jawil furud, asobah, dan ahli waris pengganti atau mawali. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris jawil furud tersebut dan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris jawil furud dengan asobah serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawil furud ialah kelompok ahli waris yang memiliki bagian warisan yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Quran. Mereka menerima porsi tertentu dari harta warisan yang tidak dapat diubah atau diperdebatkan. Contoh ahli waris jawil furud ialah istri menerima 1/4 jika suami tidak memiliki anak dan 1/8 jika suami memiliki anak. Suami menerima setengah jika istri tidak memiliki anak dan 1/4 jika istri memiliki anak. Anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian.
orang tua, ayah, dan ibu. Masing-masing mendapat bagian yang telah ditentukan atau 1/6. Yang kedua, asoba. Asoba adalah kelompok ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu dalam Al-Quran. Mereka berhak untuk mendapatkan sisa harta warisan setelah Jawil Furus mendapatkan bagiannya. Biasanya kelompok ini terdiri dari saudara laki-laki, paman atau keturunan laki-laki dari pewaris. Contohnya, jika seorang pewaris memiliki harta senilai 600 juta dan memiliki seorang istri 1/4 dan 2 saudara laki-laki asoba, maka perhitungan pembagian warisannya adalah istri mendapatkan 150 juta atau 1/4 dari 600 juta. Sisa harta yang dapat dibagikan kepada saudara laki-laki adalah 450 juta. Saudara laki-laki mendapatkan sisa harta secara merata atau berdasarkan ketentuan asoba. Yang ketiga ialah ahli waris pengganti atau mawali. Mawali adalah orang yang mewarisi harta peninggalan seseorang karena hubungan perwalian atau kedekatan, tetapi tidak melalui hubungan darah. Contohnya, seorang pria meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris darah, tetapi memiliki keponakan yang sangat dekat dengannya, di mana keponakan tersebut diangkat sebagai mawali. Dalam hal ini, keponakan berhak mendapatkan harta peninggalan almarhum. Jadi, Jawil Furus adalah kelompok ahli waris dengan porsi yang tetap ditentukan oleh syariat, termasuk suami, istri, anak, dan orang tua. Asoba adalah kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta setelah Jawil Furus mendapatkan bagiannya. Ahli waris pengganti atau mawali adalah mereka yang mewarisi karena hubungan yang dibangun dengan pewaris meski tidak memiliki hubungan darah. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam, serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam ialah kondisi yang dimana seseorang tidak berhak menerima warisan dari si pewaris karena adanya hubungan kekerabatan atau syariat tertentu yang menghalangi. Macam-macam hijab ada dua, yaitu yang pertama hijab nuksan. Hijab nuksan yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengan dia. Contohnya, ibu mendapat 1/3 bagian, akan tetapi apabila orang yang meninggal itu ada mempunyai anak atau cucu beberapa orang saudara, maka ibu mendapat 1/6 bagian. Yang kedua, hijab hirman, yaitu dinding yang menghalangi untuk mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal itu. Contohnya, cucu laki-laki tidak mendapat selama masih ada anak laki-laki. Dasar hukumnya terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa 4 ayat 11-12. Soal nomor 9. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ijtihad para ulama Indonesia. Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Kedudukan hukum anak angkat dalam hukum waris Islam ialah anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak biologis, meskipun anak angkat dapat diperlakukan dan dicintai seperti anak kandung. Namun, secara hukum, mereka tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa warisan hanya dapat diberikan kepada keturunan langsung dan bukan kepada anak angkat. Dasar hukumnya terdapat Quran surah Al-Ahzab 33 ayat 4-5. Contohnya ialah kasus tanpa wasiat. Seorang pria muslim memiliki satu anak biologis dan mengangkat seorang anak sebagai anak angkat. Ketika pria tersebut meninggal, anak angkat tidak berhak mewarisi harta warisan karena tidak ada ikatan darah. Hanya untuk anak biologis yang berhak mendapat harta peninggalan tersebut. Kasus dengan wasiat, seperti jika pria yang sama membuat wasiat sebelum meninggal, menyatakan bahwa 1/3 dari hartanya akan diberikan kepada anak angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak menerima 1/3 dari total harta warisan, sedangkan sisanya akan diberikan kepada anak biologis dari ahli waris lainnya. Ijtihad para ulama. Beberapa ulama menyarankan bahwa orang tua angkat dapat membuat wasiat untuk memberikan sebagian harta mereka kepada anak angkat. Dalam hal ini, bagian yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta warisan, sesuai dengan batasan wasiat dalam hukum Islam. Dengan membuat wasiat, anak angkat dapat memperoleh hak waris secara sah meskipun tidak memiliki hubungan biologis. Soal nomor 10. Seseorang meninggal dunia si A dengan meninggalkan ahli waris, 2 orang istri B dan R, ibu si C, bapak D, dan 2 orang anak laki-laki E dan F, dan 2 orang anak perempuan G dan H, serta 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki M dan N. Pewaris meninggalkan harta, 1 unit rumah, tanah perumahan seluas 10.000 meter, serta 1 unit kendaraan roda 4. Setelah ditotalkan, harta yang ditinggalkan nilainya 9 miliar rupiah. Akan tetapi, sebelum meninggal, pewaris A telah berwasiat untuk memberikan 1/3 hartanya kepada saudara angkatnya si J dan punya hutang kepada I sebesar 150 juta rupiah, biaya berobat 250 juta rupiah, dan biaya penguburan 100 juta rupiah. Buatlah gambar atau ilustrasi dari contoh kasus tersebut dan beberapa bagian masing-masing ahli waris. Maka untuk penyelesaian soal nomor 10 ialah pembayaran hutang yang dilakukan sebesar
Dan untuk biaya berobat sebesar, untuk pengukuran sebesar, maka total dari pengeluaran yang dikeluarkan ialah sebesar pelaksanaan wasiat 1/3 dari sisa harta setelah pembayaran hutang yang senilai, yaitu sebesar, lalu diberikan kepada saudara angkat C. Pembagian sisa harta setelah dikurangi hutang dan wasiat, sisa harta sebesar dibagikan kepada ahli waris. Pembagian ahli waris, dua istri masing-masing mendapat 1/8 dari, yaitu sebesar yang dibagi 2 menjadi per istri. Ibu mendapat 1/6 yaitu sebesar, dan bapak mendapat 1/6 yaitu sebesar. Lalu 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bagian sisa setelah pembagian istri, ibu, dan bapak diberikan kepada anak-anak dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Maka total sisa harta setelah pembagian kepada istri, ibu, dan bapak adalah sebesar, anak laki-laki mendapatkan sebesar dan anak perempuan mendapatkan sebesar. Maka itulah penyelesaian yang dapat menjawab soal nomor 10. Sekian dan terima kasih.